Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih yang udah subscribe dan like video ini. Yang mana di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film horor Indonesia lagi yang berjudul Pengabdi Setan 2017. Karena sebentar lagi akan rilis film keduanya, jadi di video ini gue harap kalian bisa flashback lagi, atau yang belum nonton bisa tahu jalan ceritanya nanti jika kalian nonton film keduanya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Di awal film, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta 4 anaknya. Dari yang paling tua bernama Rini, Tony, Bondi, dan Ian, dan ditemani oleh sang nenek yang ikut tinggal bersama mereka. Yang mana saat ini mereka semua sedang dilanda kesulitan ekonomi, dikarenakan ibu mereka yang bekerja sebagai penyanyi yang terkenal di zaman itu sudah 3 tahun ini jatuh sakit. Bahkan rumah mereka pun terancam disita oleh bank. Hari itu Rini yang kembali dari kota untuk melihat apakah masih ada royalti dari lagu ibunya. Namun Rini pun harus kecewa karena sudah beberapa tahun ini royalti lagu ibunya sudah habis. Sudah tidak jalan lagi, jadi royalti juga sudah tidak ada. Rini pun kembali ke rumah dan seperti biasa dia pun langsung membantu mengurus kebutuhan rumah dan adik-adiknya yang masih kecil. Dibantu oleh adik keduanya yang bernama Tony, yang ketika itu sudah SMA. Dan ketika siang itu Rini kembali mendengar suara lonceng yang mana tanda lonceng itu berasal dari ibunya jika ibunya membutuhkan sesuatu. Bondi, itu ibu manggil. Namun siang itu ada yang aneh karena tiba-tiba saja ibunya merasa melihat sesuatu. Namun Rini tidak melihat apapun. Dan Rini berusaha menenangkan ibunya yang seperti orang ketakutan. Pada malam harinya, seperti biasa Tony juga melihat keadaan ibunya. Namun tiba-tiba saja jendela kamar ibunya pun terbuka sendiri. Tapi tidak hanya itu saja, karena yang tadinya ibunya sedang tertidur, tiba-tiba saja sudah terbangun, namun dengan tatapan yang menyeramkan. Rini yang sedang tertidur kembali terbangun karena mendengar suara lonceng dari ibunya. Dan ketika Rini masuk ke kamar ibunya, dia pun kaget karena melihat ibunya sudah berdiri di depan jendela. Ibu sudah bisa bangun. Namun ketika Rini dekati ibunya di dekat jendela itu, ternyata Rini kaget melihat jika ibunya ada di kasur. Dan ternyata sosok yang berdiri itu bukanlah ibunya. Namun dari kejadian itu ternyata hanyalah mimpi dari Rini. Namun ketika Rini terbangun dari mimpinya, dia pun mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Karena dia sedikit trauma dengan kejadian yang dialami di mimpinya, dia pun pelan-pelan membuka pintu kamar ibunya. Yang ternyata ada yang membuatnya lebih kaget dan syok, karena ternyata ibunya sudah meninggal. Keesokan harinya ibunya pun dimakamkan, yang membuat mereka sangat sedih, terutama adiknya Rini yang bernama Bondi. Tapi kesedihan itu tidak bertahan lama, karena keesokan harinya ayahnya memberitahu kepada Rini dan Tony bahwa ayahnya berniat pergi ke kota untuk mengurus sesuatu. Lalu ketika Tony akan tertidur, tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Sebenarnya Tony merasa takut, tapi karena penasaran dia pun membuka pintu kamar ibunya, yang mana Tony kaget dan lari ketakutan karena ternyata lonceng itu bergerak sendiri. Namun tidak hanya Tony, tapi Bondi yang sedang main foto yang permainan zaman dulu kalau kalian tahu, yang mana Bondi itu tiba-tiba saja melihat penampakan sosok yang menyerupai ibunya. Dan pada malam berikutnya, Tony lagi-lagi diganggu kembali, yang mana ketika itu Tony yang sedang asik-asik mendengar radio, tiba-tiba saja sinyal radionya berubah dengan sendirinya. Bahkan Tony lagi-lagi mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Dan parahnya lagi, kali ini dia pun mendengar suara seperti ibunya. Sini ibu Tony. Lalu teror pun terus berlanjut kepada dua adiknya Tony, Bondi dan Ian, yang mana ketika itu mereka berdua dari toilet tiba-tiba saja merasa ada sesuatu di depan kamar mereka.
Lalu Bondi pun melemparkan sebuah selimut ke arah pintu, yang mana tiba-tiba seperti ada sosok yang berdiri di depan kamar mereka, yang membuat mereka berdua pun lari dan berteriak ketakutan, sampai-sampai membangunkan Rini. Lalu keesokan harinya, Rini pun ditemui oleh anak Pak Ustadz yang bernama Hendra. Karena sepertinya Hendra merasa ada yang aneh ketika hari pemakaman ibunya Rini. Hendra seperti melihat sosok wanita yang mirip dengan ibunya. Bahkan Hendra yang sengaja lewat depan rumah Rini kembali melihat sosok wanita itu. Namun Rini tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan sama Hendra. Tapi ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Rini, karena siang itu tiba-tiba saja sang nenek yang sendirian di rumah terlihat sangat ketakutan. Dan benar saja, karena ternyata Bondi yang sedang di toilet melihat sang nenek yang sudah meninggal di dalam sumur. Dan karena kejadian itu membuat Bondi pun syok dan jatuh sakit. Setelah kehilangan sang nenek, Rini pun masuk ke kamar neneknya untuk menaruh kursi roda neneknya. Dan di kamar neneknya itulah Rini melihat secarik surat yang sepertinya ingin dikirim kepada seseorang, tapi tidak sempat karena neneknya sudah meninggal. Yang akhirnya membuat Rini penasaran dan meminta bantuan Hendra untuk mengantarkannya ke alamat yang tertera pada surat itu, yang mana surat itu akan ditunjukkan kepada sahabatnya neneknya yang bernama Pak Budiman, yang mana neneknya ingin meminta pertolongan kepada Budiman untuk menyelamatkan cucu-cucunya. Dan Budiman pun mulai menceritakan kisah neneknya Rini yang tidak diketahui oleh Rini, bahwa ternyata neneknya itu merasa jika selama ini ibunya Rini sudah menyembah iblis. Namun Rini tidak percaya dengan hal seperti itu. Apalagi ini menyangkut ibunya, karena yang dia tahu bahwa ibunya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Siapa? Iblis. Tapi Budiman memberikan buku misteri yang mana di dalamnya ada sebuah tulisan mengenai hal-hal aneh yang sedang dialami oleh keluarganya Rini. Pada malam harinya, tiba-tiba saja Bondi mengatakan sesuatu kepada Ian yang menggunakan bahasa isyarat, karena Ian memiliki keterbatasan, yang mana artinya Bondi mengatakan bahwa dia ingin Ian mati. Entah apa maksudnya, karena tiba-tiba saja Bondi kembali tertidur. Bahkan Ian yang ke kamar mandi sendirian tiba-tiba saja didatangi sosok makhluk di toilet. Tapi untungnya Ian gak kenapa-kenapa. Lalu pada siang harinya, Rini iseng nyentel piringan hitam lagu milik ibunya. Namun ketika dia memutarkannya secara terbalik, entah mengapa suaranya bukan lagu milik ibunya, tapi suara sekumpulan orang yang mengatakan kata-kata yang aneh, yang membuat Rini pun langsung percaya jika ada yang aneh dengan keluarganya, dan langsung mencari adik-adiknya. Dan di siang itu, Tony yang sudah membaca majalah pemberian Budiman merasa bahwa cerita pada buku misteri itu kok sepertinya sama dengan keluarga mereka. Karena di dalam buku itu tertulis tentang sekte sesat penyembah iblis bagi pasangan suami istri yang tidak bisa punya anak. Tapi dengan bergabung dengan sekte itu, maka bisa memberikan anak kepada pengikut mereka. Namun dengan syarat, anak terakhir yang lahir ketika berusia 7 tahun harus diserahkan kepada sekte sesat itu. Harus diserahkan ke sekte kalau sudah berumur 7 tahun, pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Karena Tony merasa apa mungkin ibunya pengikut sekte sesat itu, karena dari jarak umur mereka dari 4 saudara itu adalah 6 tahun. Dan ibunya sepertinya sengaja untuk melahirkan dan punya anak sebelum anak terakhir berusia 7 tahun. Tapi sayangnya, 3 hari lagi adik bungsu mereka yaitu si Ian akan ulang tahun yang ke-7. Ian ulang tahun 3 hari lagi. Terakhirnya umur 7 tahun. Ibu harus punya anak lagi. Rini yang mendengar cerita dari Tony mulai sedikit percaya. Tapi dari tulisan itu ada sesuatu yang membuat Rini gak percaya. Karena ternyata anak yang akan diambil oleh sekte sesat itu bisa diambil jika semua keluarganya merelakannya. Dan nantinya akan dijemput sama mayat-mayat hidup. Diculik, mungkin aku masih bisa percaya. Dan pada malam harinya, Rini yang diingatkan oleh Pak Ustadz untuk sholat. Tapi tiba-tiba saja Rini ditampakkan sosok di hadapan mukanya, yang membuat Rini pun mengajak semua adik-adiknya pergi untuk menginap di rumah Pak Ustadz.
Yang membuat Rini pun mengajak semua adik-adiknya pergi untuk menginap di rumah Pak Ustadz sementara. Keesokan harinya, Tony mengatakan kepada Rini jika ada sesuatu lagi yang ia dapat dari majalah misteri itu. Yang mana di majalah itu mengatakan jika anak yang lahir dari anggota sekte sesat itu bukanlah dari suami aslinya, melainkan hasil hubungan dari anggota sekte sesat itu. Karena Tony mengira dari 4 saudaranya tidak ada yang mirip. Tapi tiba-tiba saja ada telepon dari Pak Budiman yang menyuruh Rini untuk datang ke rumahnya. Namun karena Rini tidak bisa, jadi Hendra bersedia menggantikan Rini untuk menemui Pak Budiman. Yang mana ketika sampai di sana, Pak Budiman mengatakan jika ada sesuatu yang harus disampaikan kepada Rini sebelum terlambat. Karena Pak Budiman merasa Rini dan adik-adiknya sedang diincar sekte sesat itu. Namun sebelum sampai di rumah, ternyata Hendra mengalami kecelakaan diakibatkan anggota sekte sesat itu, yang ternyata sudah menyadari keberadaan Hendra yang mencoba menolong Rini dan adik-adiknya, yang membuat Hendra pun meninggal. Tapi untungnya surat dari Pak Budiman masih bisa tersampaikan kepada Rini. Tapi ketika malam harinya Rini masih tinggal di rumah Pak Ustadz, yaitu ayahnya Hendra, tiba-tiba saja ada yang menarik tangan Rini. Tapi untungnya ayahnya Rini sudah kembali dari kota. Ayahnya pun yang baru sampai dari kota merasa sangat bersalah karena meninggalkan anak-anaknya. Apalagi ayahnya tidak bisa melihat sang nenek untuk terakhir kalinya. Lalu Rini dan ayahnya sedang berada di kamar ibunya. Tiba-tiba saja mendengar teriakan dari Tony, yang mana tiba-tiba saja pintu toilet itu terkunci sendiri dan Ian sudah ada di dalam. Dan ayah pun langsung mendobrak pintu itu. Dia pun kaget karena melihat Ian sudah masuk ke dalam sumur. Dengan cepat ayahnya pun masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan Ian. Untungnya Ian masih bisa selamat. Tapi setelah itu tiba-tiba saja rumah mereka sudah dikelilingi oleh sekumpulan orang, yang mana Rini tahu jika orang-orang itu adalah sekte sesat yang dimaksud oleh Pak Budiman sebelumnya. Bahkan Ian pun hampir saja diambil oleh sosok yang menariknya. Tapi untungnya Bondi masih bisa menyelamatkan adiknya itu. Tapi anggota sekte sesat itu tidak sampai masuk ke rumah Rini dan hanya berdiri di luar rumah mereka sambil menaburkan sesuatu di depan rumah mereka, dan setelah itu mereka semua pun menghilang. Karena kejadian itu, akhirnya sang ayah yang sudah memiliki sedikit uang memutuskan untuk pindah ke kota, dan di hari itu juga mereka pun berberes untuk pindah secepatnya. Namun mobil yang akan menjemput mereka ke kota tidak muncul-muncul. Lalu sang ustadz tiba-tiba saja datang untuk memberikan salam perpisahan kepada Rini dan keluarganya. Dan selagi sang ayah dan Pak Ustadz mengobrol, Rini pun menunggu mobil di luar. Dan di sana Rini melihat sesuatu biji merah yang sudah tersebar di sekeliling rumah. Yang mana Rini tahu itu pasti dari sekte sesat itu. Namun Rini tidak mengerti mengapa sekte sesat itu menabur benih itu di depan rumah mereka. Sampai jam 11 malam, mobil pun belum datang juga. Dan Rini khawatir karena tepat malam ini Ian akan berulang tahun yang ke-7. Dan benar saja, tiba-tiba saja lampu rumah itu pun mati. Dan Rini pun langsung teringat jika surat dari Pak Budiman yang dititipkan oleh Hendra belum dibacanya. Dan ketika dia baca, ternyata di surat itu mengatakan jika anak terakhir yang diambil oleh sekte sesat itu bukan untuk dikorbankan, melainkan anak terakhir itu adalah titisan anak iblis. Tapi mereka adalah titisan anak iblis. Dan dijelaskan jika anggota sekte sesat yang datang ke rumah mereka sebelumnya sebenarnya bukan untuk mengambil Ian, melainkan memberi tanda kepada penjemput mereka, yaitu iblis. Dan benar saja, tiba-tiba saja tepat di depan pintu kamar Ian ada sosok perempuan yang menyerupai ibu mereka yang akan mengambil Ian. Bahkan Ian yang seharusnya tidak bisa bicara tiba-tiba saja berubah seperti bukan Ian sebelumnya. Dan ketika Bondi bertanya Ian mau kemana, Ian pun hanya menjawab bahwa dia ingin keluar karena ada yang memanggilnya dari luar. Yang mana Bondi melihat ada sosok mayat-mayat hidup dari jendela kamarnya. Tapi Ian tidak langsung keluar rumah karena ternyata Ian menuju ke dapur untuk mengambil pisau dan langsung membunuh Pak Ustadz. Lagi bicara sama teman-teman.
Lalu mereka pun kaget melihat Pak Ustadz yang sudah meninggal dan langsung mencari Bondi yang sedang sembunyi di kamarnya agar mereka bisa pergi dari sana. Mereka pun terkejut karena rumah mereka sudah dikelilingi oleh mayat-mayat hidup. Namun ketika mayat-mayat hidup itu ingin mendobrak pintu rumah mereka, tiba-tiba saja kursi roda milik neneknya berjalan sendiri. Dan terlihat dari pantulan cermin, yang mana sang nenek berusaha menahan mayat-mayat hidup itu agar tidak bisa masuk ke rumah mereka. Sampai akhirnya mereka pun bisa keluar dan untungnya di luar sudah ada Pak Budiman yang ternyata ingin menjemput mereka. Dan Pak Budiman pun mengatakan kepada mereka bahwa ternyata sejak awal Ian bukanlah anak dan adik mereka. Dan 1 tahun pun berlalu, yang mana kali ini mereka sudah tinggal di rumah susun. Namun Rini tidak tahu bahwa ternyata tetangga mereka adalah anggota sekte sesat itu. Dan film pun tamat dan akan berlanjut di film keduanya yang akan dirilis di tahun ini. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.